Saya Agustina Siahaan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 2892050078 Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Perpajakan 2 yang dibawakan oleh dosen aku Pak Taupan SSI MM. Ada beberapa yang akan kita bahas dalam perpajakan, yaitu yang pertama dasar-dasar perpajakan, 2 timbulnya pajak terutang, 3 jenis-jenis pajak penghasilan, 4 pajak bumi dan bangunan. A. Pengertian perpajakan. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa kontrak prestasi langsung. Menurut beberapa ahli, pengertian perpajakan adalah: menurut Profesor Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, yang tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Profesor Dr. Rohmat Soemitro, pajak itu ialah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara, dapat dipaksakan atau dipungut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi langsung yang dapat ditunjukkan secara langsung, digunakan untuk membiayai rumah tangga, negara, atau pemerintah. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur. Oleh karena itu, perpajakan harus dijalankan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Fungsi perpajakan. Fungsi perpajakan dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Fungsi anggaran atau disebut dengan fungsi budgeter. Dalam fungsi ini, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Yang kedua, fungsi mengatur atau disebut dengan fungsi reguleran. Dalam fungsi ini, pajak dianggap mengatur dan mencapai tujuan tertentu di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, keamanan, dan pertahanan. C. Macam-macam pungutan di Indonesia. 1. Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan serta tidak mendapatkan langsung jasa timbal atau kontraversi, serta dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membelanjai biaya-biaya dan pengeluaran umum pemerintah. Yang kedua, retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan fasilitas negara. Contoh retribusi parkir, pasar, izin membuat bangunan, dan lain-lain. Yang ketiga, sumbangan atau iuran adalah biaya-biaya yang dibayarkan kepada negara untuk prestasi tertentu. Prestasi itu tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja. Contoh, sumbangan wajib pemeliharaan prasarana jalan. Keempat, penerimaan negara bukan pajak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. D. Asas dalam perpajakan. Yang pertama, asas yuridis. Kedua, asas ekonomi. Ketiga, asas finansial. 4, asas domisili, sumber, dan nasionalitas. Kelima, asas domisili. Keenam, asas sumber. Ketujuh, asas kebangsaan. Terjadinya perubahan undang-undang perpajakan. Terjadinya perubahan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia dari official assessment system menjadi self-assessment system didukung dengan withholding system dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. F. Asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak untuk mencapai tujuannya. Asas pemungutan pajak berdasarkan Adam Smith dikenal dengan The Four Mackeys. 1. Asas equality, yaitu pembagian tekanan pajak pada masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang sesuai kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing di bawah perlindungan pemerintah. Yang kedua, asas certainty, pajak yang dibayar harus jelas
atau certain dan tidak mengenal kompromis atau non-arbitrary, kepastian hukum akan subjek dan objek, dan tarif dan waktu pembayaran harus jelas. Ketiga, asas convenience atau pajak yang dipungut sebaiknya pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, misalnya pada saat diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Keempat, asas ekonomi atau efisiensi. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Jangan sekali-sekali biaya pemungutan pajak melebihi pemasukan pajaknya. G. Teori pemungutan pajak. 1. Teori asuransi. Berdasarkan teori asuransi, negara berhak melakukan pemungutan pajak kepada warganya karena negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Sebagai timbal baliknya bahwa rakyat tersebut harus membayar pajak sebagai premi asuransi atas jaminan perlindungan tersebut. 2. Teori kepentingan. Berdasarkan teori kepentingan bahwa semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pajak yang harus dibayar. 3. Teori gaya pikul. Berdasarkan teori gaya pikul ini bahwa pajak yang dibayar harus sesuai dengan gaya pikul masing-masing orang. Teori bakti. Berdasarkan teori bakti ini bahwa sebagai warga negara yang berbakti, yang mana rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Yang kelima, teori asas daya beli. Berdasarkan teori asas daya beli ini, memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat ke negara. H. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama, sistem self-assessment system, yaitu wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, official assessment system, yaitu aparatur pajak atau fiskus menetapkan jumlah pajak yang terutang dari wajib pajak. Ketiga, withholding system, perhitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara. Stelsel atau cara pemungutan pajak. 1. Stelsel real atau pengenaan di belakang merupakan cara pengenaan pajak didasarkan pada keadaan sesungguhnya atau real atau nyata yang diperoleh dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, stelsel fiktif atau pengenaan di depan merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan atau fiksi, dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan bunyi undang-undang. Ketiga, stelsel campuran atau bisa pengenaan di depan maupun di belakang merupakan campuran antara stelsel real dan stelsel fiksi, di mana fiskus akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang-undang yang selanjutnya setelah berakhirnya tahun pajak dilakukan pengenaan pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya atau real. Jenis pajak menurut sifatnya. 1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama keadaan subjek pajak, terus kemudian ditentukan oleh pajaknya. Contoh PPh dan objeknya adalah penghasilan. Kedua, pajak objektif. Pajak yang pertama-tama melihat keadaan objek pajak meliputi benda, keadaan perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, baru kemudian ditentukan subjek pajaknya. Tidak mempersoalkan apakah subjek ini bertempat kedudukan di Indonesia atau tidak. Contoh pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM. L. Tarif pajak. 1. Tarif tetap, yaitu tarif sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, misalnya tarif BM 6.000 atau 3.000. Tarif proporsional, tarif berupa persentase tetap, misalnya tarif PPN 10%, tarif PBB 0,5%, tarif BPHTB 5%, dan lain-lain. Yang ketiga, tarif progresif. Tarif semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak makin besar, misalnya PPh B progresif kenaikan persentasi makin besar, C progresif tetap kenaikan persentasi tetap, D progresif degresif kenaikan persentasi semakin kecil. 4. Tarif degresif, tarif semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Timbulnya pajak terutang.
Timbulnya pajak terutang yaitu saat diundangkannya undang-undang pajak serta telah dipenuhinya syarat subjektif dan objektif dari utang pajak tersebut. Artinya, apabila suatu undang-undang pajak diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itulah timbulnya utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam undang-undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang dari penuhinya syarat subjektif dan objektif. Ajaran ini diterapkan pada self-assessment system. Pendapat atau ajaran Vermeil, timbulnya utang pajak serta terjadi saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Artinya bahwa seseorang badan baru diketahui mempunyai utang pajak saat pemerintah atau fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang. Kemudian ajaran ini diterapkan pada official assessment system. Jenis-jenis pajak penghasilan. 1. PPh pasal 21, yaitu pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 2. PPh pasal 22, pajak yang dipungut oleh bendaharawan, pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dipungut oleh badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Kemudian 3. PPh pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha yang tetap berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21 yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. PPh pasal 24 adalah kredit pajak di dalam negeri atas pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri berkenaan dengan usaha atau kegiatan di luar negeri. Yang kelima, PPh pasal 25, ketentuan pasal 25 PPh mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibawa sendiri oleh WP dan dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan WP membayar sendiri atau PPh pasal 25, memotong pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga dalam pasal 21, 23, 24, dan 23. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan oleh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh selain BUT di Indonesia. Pemotongan yang bersifat final atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Pajak bumi dan bangunan. Pengertian bumi dan pajak. Bumi adalah permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada di bawahnya. Kemudian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tepat pada tanah dan atau perairan. Cara menghitung pajak. Pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif pajak dikali NJKP sama dengan 0,5% dikali dalam kurung persentase NJKP dikali dalam kurung NJOP dikurang NJOP TKP tutup kurung. Contoh, wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya 20 juta dan NJOP TKP untuk daerah tersebut 2 juta, maka besarnya pajak yang terutang adalah sama dengan 0,5% dikali 20% dikali dalam kurung 20 juta dikurang 2 juta sama dengan 8.000. Pajak penghasilan final. Bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah bersifat final atau berakhir sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Sekianlah presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua.